Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk dalam doa. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu akan kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu sabdamu kiranya boleh tercurah atas kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk melangkahkan kaki kami menghadapi kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima sabdamu. Amin. Sabda yang akan kita dengar pada saat ini sebagian terambil dari surat Ibrani. Surat Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 12. Yang demikian. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bicara tentang sabar, tentu mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Dalam dunia yang semakin mengedepankan instantisme, semua serba ingin cepat. Makanan, daripada repot mengolah, memasak, tinggal yang cepat saji. Pekerjaan, ingin langsung mendapat pekerjaan yang besar. Ingin cepat mendapat gaji yang besar. Ingin mendapat jabatan yang tinggi. Semua serba ingin cepat. Semua ingin melewati proses. Proses yang tentu tidak mudah. Proses yang harus bahkan berkeringat dan bercucuran air mata. Bahkan ekstrimnya berdarah-darah. Semuanya ingin serba cepat. Tetapi pada kenyataannya, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang serba cepat. Semua membutuhkan proses. Dan dalam berproses itu, sekecil apapun, kita membutuhkan kesabaran. Dan ketika orang sudah kehilangan kesabaran, maka ada banyak hal yang bisa menjadi akibatnya. Ada orang yang kemudian marah-marah, orang kemudian meluapkan kekecewaannya kepada pihak lain. Ada orang yang kemudian tidak lagi memiliki pengharapan yang sama. Disorientasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita tentang suatu pengharapan yang harus dilewati dengan proses. Demikian pula pengharapan itu harus dipegang teguh. Jemaat mula-mula diingatkan melalui surat Ibrani bahwa mereka saat menghadapi penderitaan, mereka saat menghadapi kesulitan, mereka menerima ancaman. Jika kita membaca pada pasal 5 mulai dari ayat yang ke-11, di sana diingatkan bahwa penderitaan, kesulitan-kesulitan hidup bisa mengancam pada hal yang sangat mengerikan, yaitu kemurtatan. Orang bisa murtad imannya tatkala mengalami penderitaan dan kesulitan. Apa yang menjadi pengharapan mereka
tentang sukacita sorgawi, tentang keselamatan di dalam Kristus, mereka tidak lagi pegang teguh. Pengharapan itu tidak lagi ada, dianggap sia-sia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi agar jemaat mula-mula tetap berpegang teguh pada pengharapannya, pada imannya, jemaat mula-mula diajarkan untuk belajar dari leluhur-leluhur iman mereka. Secara khusus dalam ayat 13 diambilkan contoh sosok Abraham. Abraham memegang teguh imannya dan pengharapannya. Memegang teguh imannya kepada Tuhan. Tidak murtad. Dan meyakini pengharapan yang dijanjikan Tuhan itu benar. Dia tidak menganggap sia-sia. Apa toh pengharapannya Abraham? Pertama, ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan mengatakan kamu akan aku bawa ke satu tempat. Tuhan tidak pernah mengatakan di mana itu letaknya, apa nama tempatnya. Tetapi Abraham meyakini itu, memegang harapan itu. Demikian pula ketika Tuhan menjanjikan akan datangnya keturunan, Abraham pun memegang pengharapan itu, meyakini pengharapan itu. Dan pengharapan itu dipegang teguh mendasarkan pada imannya kepada Tuhan. Tuhan yang empunya kuasa. Tuhan yang memanggil Abraham. Dan Tuhan yang juga mengutus Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan hal yang mudah bagi Abraham ketika memegang teguh iman dan pengharapannya. Tatkala hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dilewati, kok kelihatannya tidak kunjung ada keterangan yang jelas dari apa yang dijanjikan Tuhan. Tentu bukan hal yang mudah. Tetapi Abraham memegang teguh iman dan pengharapannya. Dia tetap sabar menjalani proses yang harus ia hadapi. Ini yang pertama. Kita diajak untuk tetap menjadi penurut-penurut belajar dari leluhur iman kita. Yang tetap memegang imannya dan menjalani proses itu dengan sabar. Tetapi apakah ketika kemudian memegang iman dan kesabaran berproses, itu kemudian hanya berdiam diri? Tidak. Mari kita belajar dari umat Israel. Ketika mereka di bawah dampingan Yosua, mereka harus memasuki tanah Kanaan, tetapi terlebih dahulu menghadapi tantangan benteng Yeriko. Tuhan menyuruh agar mereka mengelilingi benteng Yeriko berhari-hari. Mereka diperintahkan dalam proses mengelilingi itu harus betul-betul diam, tidak ngomel, tidak menggerutu. Orang Jawa harus melewati dengan proses topo bisu. Berhari-hari. Bayangkan, tidak jelas loh ini. Nanti hasilnya seperti apa. Mereka disuruh jalan, muteri beteng, diem. Bisa saja sebenarnya dalam hati itu jengkel, kemeropok. Bisa saja mulut ini sudah mulai gatal akan bicara. Tetapi umat melewati proses itu. Sabar itu tidak diam, tetapi melakukan tindakan juga. Ini contoh yang penting, yang patut kita tiru. Dalam menantikan jawaban Tuhan, kita tidak diam. Tetapi dalam proses tidak diam itulah ada kesabaran. Karena jika tidak,
kita juga bisa berujung pada kemurtatan. Murtad tidak harus melulu bicara tentang pindah iman, pindah identiti atau identitas agama. Tetapi ketika kita sudah tidak lagi percaya pada Tuhan, tidak lagi memegang teguh iman dan pengharapan kita, di situ ada kemurtatan. Contohnya apa? Saul. Ketika Saul berhadapan dengan bangsa Filistin, karena tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan, tidak mau berproses, tidak mau melakukan tindakan dalam proses kesabaran itu, apa yang terjadi? Saul mencari pertolongan melalui arwah-arwah. Di situ sudah ada kemurtatan. Ketidakpercayaan, ketidaksabaran akan penggenapan janji Tuhan, sehingga berpaling dari Tuhan, di situ masuk dalam klasifikasi kemurtatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, secara khusus dalam situasi pandemi ini, kita tidak tahu kapan ujung pangkal akhir dari pandemi ini. Disinilah kesabaran kita diuji. Disinilah kita diajak untuk berproses. Dan dalam proses itu kita diajak untuk tidak tinggal diam, melakukan apa yang memang harus kita lakukan. Secara khusus di dalam kita menjaga iman kita. Supaya kita tidak murtad, kita tidak bisa hanya berdiam diri. Meskipun kita tidak bisa beribadah secara komunal, bukan berarti saat ini kemudian kita tidak perlu beribadah. Justru di rumah masing-masing kita sedang ditempa bahwa iman kita tidak bergantung pada pihak lain. Iman kita tidak bergantung semata pada apa yang dilakukan oleh gereja, pelayanan yang dilakukan oleh majelis. Tetapi di dalam merawat iman dan pengharapan kita bergantung pada apa yang kita lakukan. Di rumah kita masing-masing kita bisa tetap berdoa, bisa tetap membaca kitab suci, tetap bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Disinilah kita berproses. Demikian pula meskipun saat ini kita harus dibatasi dengan PSBB, kita harus tetap melakukan aktivitas yang memang harus kita lakukan. Tetapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Itu bagian dari berproses. Oleh karena itu, sebagaimana jemaat Ibrani diingatkan agar berhati-hati waspada supaya tidak jatuh dalam kemurtatan, yaitu dengan tetap menjaga iman, tetap berproses, tidak menjadi lamban atau bermalas-malasan, tetap menjaga kesabaran. Kita pun dipanggil demikian pun. Selamat berproses. Selamat menjaga kesabaran hidup saudara dan janganlah menjadi lamban. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan, agar kami tidak menjadi pribadi yang lamban, pribadi yang malas, meski di tengah pandemi COVID-19. Demikian pula mampukan kami agar kami tidak kehilangan iman dan pengharapan kami di dalam kami menghadapi situasi COVID-19 ini. Ampuni kami jika selama ini kami kehilangan kesabaran, kami meluapkan kekecewaan, emosi kami, amarah kami. Kiranya Engkau menolong kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami tetap menjaga hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat-Mu. Amin.